nasional 2025-2045 dalam mendukung visi RPJP Negara Kesatuan Berdaulat Maju dan Berkelanjutan. Dan perlu kami sampaikan Pak Pimpinan Rapat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah ini kalau kita lihat sekarang ini memang kontribusinya di dalam struktur PDRB memang agak lebih tinggi, memang industri, pengolahan, dan kemudian pertambangan, dan kemudian pertanian. Tapi kalau kita lihat industri pengolahan adalah industri yang berbahan baku sektor pertambangan, dalam hal ini smelter. Tetapi base ekonomi kita Provinsi Sulawesi Tengah adalah sektor pertanian, sehingga di dalam nanti RPJP Provinsi Sulawesi Tengah, RPJP daerah, kita adalah Sulteng Geopolitan menuju Sulteng Emas 2045. Kenapa geopolitan? Karena tadi base ekonomi kita adalah sektor pertanian. Nah, berkaitan dengan geopolitan ini, maka strategi kita sesuai dengan rencana tata ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang sementara dibahas di DPRD, yaitu RT/RW 2023-2042, dibagi berdasarkan 4 klaster, yaitu klaster perkotaan Pasigala, Palu, Sigi, Donggala. Ini adalah merupakan klaster daripada penyangga daripada kawasan kemarin yang bencana, yaitu Palu, Sigi, dan Donggala. Kemudian klaster agropolitan, yaitu agropolitan Bolipanguso dan agropolitan kawasan pangan Nusantara. Jadi Bolipanguso ini singkatan dari WOL, Kabupaten WOL, Toli-Toli, Parigi Motong, dan Poso. Dan kemudian kawasan pangan Nusantara ini yang sekarang sudah berkembang di Kabupaten Donggala, yang untuk mendukung daripada ketersediaan pangan yang ada di untuk mensuplai di kawasan IKN, yaitu Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Motong, dan Kabupaten Toli-Toli, dan kawasan industri Morubang, yaitu Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai, dan klaster wisata bahari yaitu dan perikanan Balatoju, yaitu dari Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Banggai dan Tojo Una-Una. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk strategi untuk pengembangan 5 kawasan, kami menyampaikan dulu bahwa berdasarkan penduduk Sulawesi Tengah yaitu 3.066,43 jiwa, dan pada tahun 2045 nanti diproyeksikan bahwa yang akan masuk di Gen Z itu adalah 3,5%, masuk di milenial atau pralansia 50-60 tahun adalah 24,65%, kemudian Gen X itu adalah 17,61%. Nah, berkaitan dengan penduduk di 2045 ini, maka strategi kita yaitu kita akan melihat dari Gen Z ini berkaitan dengan meningkatkan keahlian dan produktivitas untuk mendukung 4 kawasan tadi, dan kemudian yang milenial ini yaitu 24,65% atau 456.850 jiwa. Ini kami olah datanya berdasarkan kemudian buku dibagi oleh Bappenas. Jadi di sini milenial ini nantinya yang akan Gen Z dan milenial nantinya ini yang akan mendukung daripada pengembangan kawasan yang kami sebutkan tadi, itu 4 kawasan, khususnya kawasan-kawasan yang mendukung sektor-sektor pertanian, wisata, dan kemudian bahari, pariwisata dan industri. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk yang milenial kita mendorong adalah bagaimana pengelolaan IT di digital marketing, karena petani yang ada sekarang ini yang sudah masuk, yang masih milenial atau Gen Z dan milenial ini nantinya sudah akan masuk di Gen Z. Nah, kalau sudah masuk di Gen Z berarti petani sekarang ini 2045 sudah menjadi tua. Nah, bagaimana kita mendorong Gen Z milenial ini untuk tetap tidak berpindah, tetap dia masuk ke dalam sektor pertanian
pertanian, tetapi keahlian dan produktivitasnya itu yang kita tingkatkan. Model pendidikan milenial, kemudian pendidikan pertanian milenial, ini yang akan kita dorong ke depan untuk 45 tahun ke depan, untuk pengembangan 4 kawasan yang kami bagi sesuai dengan tata ruang di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian untuk genset kita tetap aktif ya nantinya di dalam RPJP daerah kita, dan kita sekarang sudah melakukan evaluasi RPJP daerah, dan kami akan menunggu lagi surat edaran untuk penyusunan RPJP daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kami belum dapat surat edaran, baru ada Permen Dagri nomor 86, tapi kemarin kami diberitahu oleh Kemendagri bahwa akan ada lagi surat edaran berkaitan dengan penyusunan tata cara penyusunan RPJP daerah. Kemudian strateginya adalah untuk beberapa strategi di dalam kita melakukan pembangunan kita ke depan, yaitu bagaimana kita meningkatkan investasi yang ramah lingkungan dan ekspor yang berbasis pertanian. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang di dalam struktur ekonomi kita yang paling tinggi adalah penyumbangnya adalah di industri, tetapi masih berbasis industri nikel. Industri pertanian meningkat, tetapi memang yang paling tinggi sekarang ini nikel, karena nikel kita di Sulawesi Tengah ini cukup tinggi Pak. Tapi tadi sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah 15,17% belum diimbangi dengan penurunan kemiskinan. Kalau kita lihat tadi bahwa memang kemiskinan di Sulawesi Tengah menjadi catatan karena 13%. Dan 13% ini untuk daerah-daerah yang tadi kawasan Murubang, Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai masih di atas 10% atau masih di atas nasional. Nah, ini juga menjadi catatan kita karena investasi di sana adalah investasi yang padat modal. Memang belum investasi yang hasil akhirnya ini adalah menyerap tenaga kerja atau menghasilkan aluminium misalnya, sendok dan lain sebagainya yang menyerap tenaga kerja, tetapi masih setengah jadi dan kemudian dikirim ke luar. Nah, ini mungkin catatan ke depan berkaitan dengan adanya disparitas wilayah ya, dan juga Gini ratio di daerah-daerah yang memang luar biasa ekonominya, pertumbuhan ekonominya, penyumbang 15-17 ada di 3 kawasan itu, yaitu Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai. Dan perlu kami sampaikan bahwa berkaitan dengan untuk pengembangan selanjutnya untuk pembangunan untuk mengejar daripada kita keluar dari kemiskinan yang sekarang ini 13%, perlu kami sampaikan Pak, Sulawesi Tengah itu komoditas adat terpencil itu 16.000. Komunitas adat terpencil, KAD. Nah, KAD kemarin itu memang agak banyak intervensi karena memang kewenangan masih dilakukan oleh kewenangan pusat, tapi sekarang sudah kewenangan daerah. Nah, KAD ini memang kemiskinan yang banyak itu Sigi, Donggala, Kabupaten Tojo, Una-Una. Itu adalah daerah-daerah KAD yang 16.000. Dan data kemiskinan itu adalah data termasuk KAD itu. Beberapa masukan dari kabupaten yang ada KAD-nya, mereka sampaikan kalau boleh yang KAD ini dikeluarkan dari jumlah yang miskin. Nah, itu yang menjadi masalah untuk kemiskinan, tapi mudah-mudahan. Dan kemudian Pak, perlu kami sampaikan bahwa banyaknya tenaga kerja yang masuk di Sulawesi Tengah dari luar itu membawa keluarganya atau temannya, dan kemudian masuk ke daerah 3 wilayah, dan kemudian daerah wilayah itu bertambah penduduknya, tetapi penduduknya akhirnya masuk lagi yang miskin ekstrim karena mereka datang tidak memiliki pekerjaan dan sebagainya. Kemudian Pak, berkaitan dengan infrastruktur. Izin Ibu, ini kalau waktunya sangat terbatas Bu, jadi kami harus bagi-bagi juga nih dengan kepala Bapeda lain. Kalau boleh bisa diringkas Bu, Kepala. Kalau infrastruktur Pak, perlu kami sampaikan memang posisi ruang kita sangat luar biasa berdekatan dengan IKN. Kalau jumlah penduduk Kaltim 6 juta di 2045,
kita di 2045 juga 6 juta, maka akan membutuhkan beras sekitar 800 ton. Nah, ini juga yang kita usulkan, karena memang apabila kita sebagai, kalau Bapak Nas bilang kita bukan sebagai mitra, bukan penyangga tapi mitra. Nah, ini kita memerlukan infrastruktur pelabuhan Tambu Kasimbar dan kemudian jalan Tambu Kasimbar. Ini semuanya, kalau jalan Tambu Kasimbar sudah lengkap semua RC-nya, dan kemudian untuk mendukung juga daripada kawasan tadi untuk kemandirian pangan atau ketahanan pangan, maka sangat diperlukan juga ruas Yonjo Pura Sipi, ruas jalan Himpu Peana Kalamata Batas Sulsel. Kemudian perlu kami sampaikan juga di industri, kawasan industri yang ada di Morowali Utara, yaitu Baturube, Tambayoli, Tandai, Yondo, Koloni Dale, dan kemudian di Morowali ini Bulele Matarape. Kemudian untuk mendukung KPN ada Lampono Buol Parimo, itu yang akan mendukung Buol dan Parimotong. Kemudian Bangka Lalundu Watatu, ini juga mendukung kawasan pangan Nusantara untuk mensuplai daripada pangan di Sulawesi Tengah menuju KPN, menuju kawasan Ibu Kota Baru. Kemudian Pos Yuna Bualemo Pangkalasiam Tombotika, ini adalah usulan berkaitan dengan pertahanan keamanan yang berada di mendukung pulau terluar. Ini mungkin yang kami usulkan, beberapa yang kami usulkan selain dengan kereta api, yaitu Parepare Donggala Mamuju, kemudian Palu Isimu dan Palu Poso Malili. Baik, demikian Ibu. Pak Direktur. Terima kasih Ibu Kepala. Nanti mungkin catatannya boleh kami terima juga supaya bisa lebih lengkap. Kami catat ini tadi yang menarik dari Ibu adalah mengenai konsep biopolitan ya Bu ya. Kemudian ada juga infrastruktur, bagaimana petani milenial begitu ya, itu tetap stick ataupun tetap bertahan di sektor itu, jangan bergerak ke sektor lain. Kemudian ada mengenai kawasan industri ya, Ibu mengingatkan kembali bagaimana ini juga bisa jadi perhatian ke depannya. Terima kasih.